Islam identik dengan Arab. Itu benar, sebab Nabi Muhammad lahir, besar, dan berdakwah di negara-negara Asia Barat. Namun seiring dengan penyebaran Islam ke berbagai penjuru dunia, khazanah pengetahuan keagamaan makin kaya dan kian beragam. Sebagai pewaris Nabi, ada banyak ulama-ulama yang justru lahir dari luar Jazirah Arab, termasuk dari Indonesia. Mereka dianggap turut memberikan pengaruh dan mendorong perkembangan Islam, khususnya di bidang ilmu pengetahuan. Dan Indonesia mempunyai ulama-ulama yang namanya harum di mata dunia dari dulu hingga saat ini. Berikut ada 5 ulama Indonesia. 1. Syekh Nawawi Al-Bantani. Bernama lengkap Abu Abde Al-Muti Muhammad bin Umar Al-Tanara Al-Jawi Al-Bantani. Lahir di Tanara, Serang, Banten pada 1813 dan wafat di Mekah pada 1897. Syekh Nawawi merupakan keturunan Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati Cirebon, Jawa Barat, serta generasi ke-12 dari Sultan Banten. Nawawi kecil mendapatkan tempaan pengetahuan agama langsung dari ayahnya. Setelah itu, ia berguru kepada Kiai Sahal, Banten serta Kiai Yusuf di Purwakarta. Menginjak usia 15 tahun, Syekh Nawawi memantapkan tekad untuk berhaji dan menuntut ilmu di Mekah. Tulis Samsul Munir Amin dalam Karomah Para Kiai, 2008. Di Mekah, Nawawi berguru dengan banyak tokoh penting dalam dunia Islam. Antara lain, Syekh Sayyid Ahmad Nahrawi, Syekh Junaid, dan Syekh Ahmad Dimyati. Syekh Nawawi juga sempat berguru kepada Syekh Muhammad Hatib dan Syekh Ahmad Zaini Dahlan, 2 ulama besar di Madinah, Arab Saudi. Kematangan dan kecerdasannya diakui setiap guru yang ia temui. Bahkan, ulama asal Mesir, Syekh Umar Abdul Jabbar dalam karyanya berjudul Al-Durus min Madi Al-Ta'lim wa Hatliri di Al-Masjidil Al-Haram tak ragu menyebut Syekh Nawawi sebagai sosok yang produktif dan menguasai berbagai cabang keilmuan. Hingga akhir hayatnya, Syekh Nawawi berhasil menulis ratusan judul kitab yang menjadi rujukan ulama-ulama di Jazirah Arab dan Asia Tenggara. Di Indonesia, karya-karya itu menjadi kurikulum wajib di pesantren dan madrasah. Ambil misal Al-Tafsir Al-Munir li Al-Mualim Al-Tanzil Al-Mufassiran Wujuh Mahasin Al-Tawil Musamma Murah Labit li Kasyafi Mana Quran Majid, Kasyifah Al-Sajah Syarah Safinah Al-Nijah, Sulam Al-Munajah, Nihayah Al-Zain, atau Nasaih Al-Ibad. Produktivitas Syekh Nawawi membuatnya dijuluki Bapak Kitab Kuning. Murid-muridnya tersebar baik di Mekah maupun di Indonesia. Tokoh-tokoh Indonesia yang lama berguru kepada Syekh Nawawi antara lain pendiri Nahdlatul Ulama, NU Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan pendiri Matlaul Anwar Kiai Haji Mas Adur Rahman. 2. Syekh Ahmad Hatib Al-Minangkabawi. Lahir di Kototuo, Balai Gurah, 4 Angkek, Agam, Sumatera Barat pada 1860 dan wafat di Mekah 1916. Syekh Hatib bernama lengkap Al-Alamah Asy Syekhul Ahmad Hatib Rahimahullah bin Abdul Latif bin Abdurrahman. Masa kecil Syekh Ahmad Hatib diisi dengan gemblengan Syekh Abdul Latif, ayahnya sendiri. Baru pada usia 10 tahun, ia dititipkan ke beberapa ulama besar di Mekah. Di antaranya Sayyid Umar bin Muhammad bin Mahmud Syatta Al-Makki Asy Syafi'i, Sayyid Utsman bin Muhammad Syatta Al-Makki Asy Syafi'i, serta Sayyid Bakri bin Muhammad Zainul Abidin Syatta Ad-Dimyati Al-Makki Asy Syafi'i. Syekh Hatib dikenal jenius dan rendah hati. Ia tercatat sebagai orang non-Arab pertama yang dipercaya menjadi imam besar di Masjidil Haram, Mekah. Di tangan Syekh Hatib lahir ratusan karya.
Beberapa judul yang sering dijadikan rujukan oleh ulama dunia ialah Hasyiah An-Nafahat ala Syarhil Warakat lil Mahali al-Jawahirun Nakiyah fil Amalil Jainiyah, At-Dail Masmu ala Men Yuwaritsul Ikhwah wa Auladil Ahwan Maujudil Usul wal Furu, serta Raudatul Wusab. Di Indonesia, banyak tokoh besar pernah belajar kepada Syekh Hatib. Di antaranya Abdul Karim Amrullah, Haji Rasul, ayah dari Buya Hamka, Kiai Haji Hashim Asy'ari, serta Kiai Haji Ahmad Dahlan. 3. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, ulama berdarah Padang, Sumatera Barat ini dilahirkan tanggal 17 Juni tahun 1915 dan wafat di Mekah pada tanggal 20 Juli tahun 1990. Syekh Yasin mengawali pendidikan agama dari Syekh Muhammad Isa Al-Fadani. Lepas menimba ilmu dari ayahnya sendiri, Syekh Yasin melanjutkan ke Madrasah Sautiyah, Mekah. Setelah dewasa, ia mendirikan Madrasah Darul Ulum Al-Diniyah dan mengajar di Masjid Al-Haram. Soal karya, Syekh Yasin berhasil menulis 97 kitab. Yang paling dikenal berjudul Al-Fawaid Al-Janiyah. Buku ini menjadi materi silabus dalam mata kuliah Ushul Fikih di Fakultas Syariah Al-Azhar Kairo, Mesir. Ulama besar Al-Alamah Habib Al-Segaf bin Muhammad As-Segaf menjuluki Syekh Yasin dengan sapaan Sayutiyu Zamanihi, Imam Sayuti pada zamannya. Ulama asal Hadramaut, Yaman itu mengaku terkagum-kagum atas keluasan ilmu sosok berdarah Minang tersebut. 4. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ulama yang satu ini lahir di Desa Lokgabang Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan pada tanggal 17 Maret tahun 1710. Syekh Arsyad yang juga berjuluk Anumerta Datuk Kelampayan ini wafat pada usia 102, yakni tanggal 3 Oktober tahun 1812. Arsyad kecil mendapatkan pendidikan pertama di bawah tempaan ayahnya, Syekh Abdullah. Jelang remaja, ia pergi ke Mekah dan bertemu dengan ulama masyhur sekelas Syekh Athaillah bin Ahmad Al-Misri, Al-Faqih Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, dan Al-Arif Billah Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Saman Al-Hasani Al-Madani. Banyak karya yang telah ditulis. Namun satu kitab berjudul Sabilal Muhtadin li Tafaqquh fi Amridin dianggap banyak tokoh sebagai buku paling monumental. Kitab yang memuat penjelasan hukum fikih itu bahkan dijadikan dasar negara Brunei Darussalam. 5. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Al-Minangkabawi. Syekh Sulaiman lahir di Kandung, Sumatera Barat pada 1871 dan wafat pada tanggal 1 Agustus tahun 1970. Menempuh pendidikan agama di Mekah bersama Kiai Haji Hashim Asy'ari, Syekh Hasan Maksum, Syekh Hatib, Syekh Zain Simabur, dan lainnya. Syekh Sulaiman juga berguru ke ulama Kelantan dan Patani, Thailand. Ia menimba pengetahuan dari Syekh Wan Ali Abdurrahman Al-Kalantani, Syekh Muhammad Ismail Al-Fatani dan Syekh Ahmad Muhammad Zain Al-Fatani. Karya Syekh Sulaiman banyak menjadi sumber inspirasi bagi ulama di Asia Tenggara dan Jazirah Arab. Beberapa judul yang dikenal antara lain Diyaus Siraj fil Isra, Wal Mirai, Samaratul Ihsan fi Wiladah Sayyidil Insan, Dawaul Qulub fi Kisyah Yusuf wa Yaqub, Risa'ah Al-Aqwal Al-Wasitah fi Zikri Warabitah, Al-Qaulul Bayan fi Tafsiril Quran, serta Al-Jawahirul Kalamiyah. Sekembalinya ke Indonesia pada 1950, Syekh Sulaiman turut serta dalam keanggotaan konstituante mewakili Persatuan Tarbiyah Indonesia, PERTI. Ia tercatat memiliki kedekatan dengan Presiden Soekarno serta beberapa tokoh lain dari Malaysia dan Asia Tenggara.